Selamat malam, shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman PDKK Emmanuel yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam juga Pak Leonardi. Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan saja malam hari ini kita boleh dipertemukan. Dan kami percaya, kita percaya karena kebaikan Tuhan saja malam hari ini banyak perkara ajaib boleh terjadi. Amin, amin. Karena kebaikan Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama katakan, bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Kita memperkatakannya sambil bangkit berdiri supaya lebih semangat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, God is good all the time, and all the time God is good. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik, bahkan kebaikan yang tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati kita mau angkat suara kita, sama-sama kita mau melihat kebaikan Tuhan di tempat ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Nyatakan Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. semua nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan dia ada dalam setiap kita, Dia bahkan bergerak. bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenangan. Semua nyatakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sama-sama kita katakan, say Jesus. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Bapak Ibu percaya, He is so good to you and me. Amin. Amin. Mari Amin. boleh perkatakan kepada kanan kiri Bapak Ibu, minimal 3 orang saja. Katakan, He is so good to you and me. Sama-sama katakan. Kita malam hari ini mau mengalami kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tetap ada, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan Amin. mujizatnya, pertolongannya, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya? Mari setiap yang percaya boleh angkat tangan dua-dua, tinggi-tinggi bagi Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Tetap angkat tangan bagi Tuhan. He is so good to Amin. you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Boleh sekali lagi
kebaikan Tuhan, bahkan percaya malam hari ini akan mengalami kebaikan Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Yeay! Mari kita mau tenangkan hati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Engkau baik Tuhan. Bahkan Kau sangat dan terlalu baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Benar Tuhan, Kau baik. Bahkan Kau tetap baik sampai hari ini. Dan karena kebaikan-Mu Tuhan yang memelihara kami, yang menyertai kami, sehingga kami boleh tetap ada malam hari ini. Bahkan setia-Mu Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami, kami boleh tetap bertahan sampai hari ini. Bahkan malam hari ini Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi setiap kita, Engkau rindu menyatakan kebaikan-Mu, dan Engkau memanggil setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi untuk boleh mengecap betapa baiknya Tuhan di tempat ini. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami memberikan hati kami, hidup kami untuk menyenangkan Engkau melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Bapa kami, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Mari malam hari ini Roh Kudus mengalir di tempat ini, menolong setiap kami supaya kami boleh memuji, menyembah dengan segenap hati dan kekuatan kami. Roh Kudus mengalir di tempat ini, menyatakan kuasanya, sehingga setiap kami boleh merasakan betapa dahsyatnya Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari terus bekerja di tempat ini Tuhan, karena kami percaya di dalam kuasa Yesus perkara ajaib boleh terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bukan saja mengalami, tetapi menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering karena permasalahan, sering karena kita dalam keadaan takut, cemas, khawatir, kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi malam hari ini kita mau menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh ada, tetap ada, bahkan sedang bekerja bagi setiap kita. Mulai kita bangun, mulai kita sepanjang hari beraktivitas, sampai saat kita boleh tertidur lagi, kebaikan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin sering kita menyadari atau merasakan bahwa itu suatu rutinitas. Kita bangun, kita bekerja, kita tidur. Tapi Bapak Ibu, jika Tuhan tidak beserta kita, kita tidak dapat mengalami semua itu. Amin. Mari malam hari ini kita mau mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan, Engkau setia, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Di dalam tangan-Mu
Bapak Ibu katakan terima kasih Tuhan. Oh, ini syukur kami Tuhan, ini syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan terima kasih. Selagi kami masih bernafas Tuhan, kami mau katakan terima kasih. Sebab kebaikan-Mu Tuhan mengikuti kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan jika malam hari ini mungkin kita pernah mengalami satu kondisi, bahkan mungkin kita sedang dalam satu kondisi, kita mengatakan Tuhan saya tidak tahan, Tuhan saya nggak mampu survive lagi, Tuhan saya tahu penyakit saya tidak sembuh, Tuhan saya tahu saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Tetapi malam hari ini saya mau menyatakan, jika kita boleh ada di tempat ini, sungguh karena Tuhan setia atas setiap kita. Bahkan Dia berjanji Bapak Ibu, melewati api Tuhan tetap setia bagi setiap kita. Bahkan Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tinggal di dalam hidup kita, bahkan menjadikan kita lebih dari pemenang. Terima kasih Dia setia. Say all my life, All my life you have been so, so good. thank you Jesus. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari setiap kita yang ada di tempat ini angkat tanganmu dan katakan all my life. All my life you
Amin. Dia juga Allah yang ajaib. Amin. Amin. Mari semua yang setuju sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita memuji-muji Kau Tuhan, karena Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau penuh kuasa. Sama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Thank you Jesus. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Nyatakan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua bisa meninggikan Tuhan. Sama-sama kita meninggikan Tuhan di tempat ini. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu sendiri yang naikkan pujian bagi Tuhan. Come on. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ini umat-Mu Tuhan. Mereka memuji-muji Kau. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dengan penuh semangat, dengan penuh iman, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita sama-sama melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3. Let's go, let's go. Ajaib Kau Tuhan, Hey. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Sekarang umat Allah sendiri. ajaib Kau Tuhan, Boleh tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Semuanya. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita serukan. Haleluya. 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 Semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Umat Allah di tempat ini. Silakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Luar biasa. Tuhan kita ajaib, dahsyat, baik, setia, sangat lengkap. Dan saya percaya setiap kita setiap hari mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tadi yang amin siapa ya?
boleh maju ke depan. Karena aminnya mantap sekali, amin gitu. Mari kita mau berikan yang terbaik. Kita mau bersaksi, kita menyatakan, ya silakan Yanti. Puji nama Tuhan. Ini teman kita baru saja pulang dari Holy Land ya. Dari Holy Land. Oh bukan. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Saya Yanti Indra Kusuma. Hai Yanti. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Pada tanggal 3 April saya ada jadwal untuk ikut ziarah ke Eropa Timur. Tapi 2 minggu sebelumnya saya banyak mengalami pergumulan. Yang pertama, saya sakit, panas sampai 38 lebih. Belum saya sembuh, mama saya jantungnya kumat. Jadi mendadak mama saya itu sesak. Itu belum saya sembuh dari sakit, mama saya sesak. Saya mengajak mama saya untuk ke dokter, tapi di perjalanan mama saya itu biru. Jadi dari wajah, bibir itu sudah biru. Saya nyetir, saya lihat ke mama saya hanya bisa berdoa, Tuhan, yang terbaik yang terjadi menurut kehendak-Mu. Sampai tiba di rumah sakit, saya diminta untuk langsung ke UGD. Di UGD saturasinya sudah tidak sampai 80. Tekanan darah cuma 70/60. Dokternya hanya bilang, sabar Bu, yang terbaik yang akan terjadi. Di saat itu saudara saya lagi mengunjungi anaknya di Korea. Saya betul-betul sendiri. Ketika itu mama saya diajak ngomong, masih connect. Dokternya bilang, kita berdoa, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Akhirnya singkat cerita mama saya harus opnam. Yang saya pikirkan hanyalah gimana dengan jadwal tur saya yang hanya kurang beberapa hari saja. Tapi dalam hati saya tidak ada kemarahan sedikit pun. Yang ada kali ini saya hanya berserah. Saya bilang, kalau saat ini saya tidak jadi berangkat tur, itu semua kehendak Tuhan. Dalam hati saya yang penting orang tua saya sehat. Uang bisa saya cari. Setelah itu ada lagi masalah. Masih mama saya di rumah sakit. Guru saya mendadak resign. 3 kejadian yang berturutan. Tapi Tuhan mungkin mau berkata pada saya, apakah kamu masih mau setia terhadap saya? Saya hanya bisa berdoa. Saya minta, Tuhan, kalau ini adalah waktumu, maka Engkau akan izinkan saya berangkat ke tur ini. Mama saya cukup lama di rumah sakit, sampai akhirnya hampir kemis putih. Saya bilang, Tuhan, waktu saya tinggal 6 hari.
tapi semua akan saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalaupun saya tidak jadi pergi, itu pun juga kehendak-Mu. Tapi puji Tuhan, hari Rabu malam dokternya bilang, besok mama saya sudah boleh pulang. Apakah saya senang? Enggak. Dalam hati, setelah pulang pun saya, apakah mungkin saya meninggalkan mama saya untuk saya pergi bersenang-senang untuk tur, untuk berziarah? Tapi Tuhan kita itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Saya sampai tanggal 1 malam, saya belum packing. Saya hanya bilang, Tuhan, saya serahkan ini semua karena ini adalah waktu-Mu. Kalau Engkau izinkan, maka semuanya akan berjalan lancar. Puji Tuhan, berangsur-angsur mama saya kembali sehat. Mama saya bilang, kamu pergi yo, ini ziarah. Saya tanggal 2 itu saya baru packing. Dan sungguh luar biasa bagi saya. Dalam waktu 3 jam saya bisa menyiapkan semuanya, termasuk obat-obatan yang akan diminum oleh mama saya selama 2 minggu. Saya siapkan dalam 3 jam itu. Saya luar biasa bersyukur. Jadi saya hanya dalam sharing saya ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, jangan pernah berserahnya separuh-separuh, tapi serahkanlah semua apa yang menjadi permasalahan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa yang menjadi waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dan puji Tuhan, malam hari ini mama saya bisa ikut ke persekutuan doa ini dalam kondisi yang sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Tadi seperti yang dikatakan Yanti ya. Jadi kita serahkan total. Karena Tuhan sendiri berjanji Bapak Ibu. Serahkan kekhawatiranmu, maka aku akan memelihara. Dan Tuhan telah menyatakan, Tuhan yang memelihara mamanya Yanti waktu Yanti ziarah. Serahkan segala kekhawatiranmu dan percayalah, maka Allah yang bertindak. Luar biasa lah kita. Kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada lagi satu, singkat saja. Siapa ya itu? Oh ya ini. Ini soalnya tunjuk-tunjukan. Ini yang mana? Yang belakang atau yang depan? Silakan Yeni. Soalnya Yeninya ada 3. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus mau menceritakan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu adalah ya dan amin dalam hidup kita. Silakan. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan Shalom. saya Yeni. Hai Halo. Yeni. Jujur saya nggak siap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sebetulnya ya kan. Sebetulnya kalau buat saya soalnya ya Tuhan ini kebaikan Tuhan sih sebetulnya. Memang yang dikatakan Ceyanti, waktu Tuhan itu bukan waktu kita kan gitu loh. Kalau Ceyanti tadi 3 kejadian berturut-turut, saya ini agent properti. Juga bukan nyambi ya, sebetulnya saya guru private, tapi saya nyambi agent properti. Bulan Januari kemarin papa saya nggak ada. Ya walaupun saya tidak terlalu dekat dengan papa, tapi kepergian papa itu buat saya benar-benar buat saya down. Benar-benar kayak saya ini belum sempat belum sempat membalas kebaikan papa, tapi udah nggak ada. Benar-benar kayak mendadak. Ya sudah, akhirnya agak bisa terima. Mak saya nggak ada, saya harus kembali lagi ke Adi Jasa. Aduh, saya kok berat ya, kemarin memori di sini, sekarang di sini lagi. Terus ya, karena saya guru private, saya nggak diizinkan datang rumah ke rumah. Jadi total saya selama 2 bulan, pokoknya 40 hari saya libur. Waktu Maret tanggal 1 itu awal saya ngelesi lagi, beberapa ternyata libur. Nah gitu, libur ya kita mau ke luar negeri dan sebagainya. Oke, saya tunggu
sampai pertengahan Maret tanggal 15-an. Ternyata saya sakit sama kayak Miss Yanti. Saya nggak tahu sakit apa. Saya biasanya kok 2 hari saya harus paksakan sembuh. Ini sampai 2 minggu. Tuhan, sakit apa ini Tuhan? Ke dokter nggak kelihatan penyakitnya apa. Hanya infeksi katanya, tapi panas tinggi terus sampai disuntik obat penurun panas. Akhirnya sampai Maret saya nggak ada penghasilan. Habis itu April kemarin saya mulai start ngelesi murid yang jujur, yang paling deket sama saya juga, dan dia sampai kalau saya ada waktu saya harus datang ke rumahnya dia untuk ngelesi. Padahal kan harusnya jadwal seminggu 2 kali, dia enggak, dia minta terus-terusan. Justru itu yang saya istilahnya kayak dikat. Karena mungkin saya nggak pernah bolos sampai segini lama. Sakit banget, kecewa iya, Tuhan kok kayak gini. Ya berusaha, ya sudah ini memang saya nggak bisa kayak, lu kok gini sih, nggak bisa protes. Ya sudah, yang terbaik buat dia udah punya guru baru, ya sudah nggak apa-apa. Terus saya ada properti, oh puji Tuhan ini berkat Tuhan. Nyaris ini 8M, sudah ambil deal-dealan. Ternyata keserobot oleh agent lain. Karena agent lain ini ternyata lebih gencar untuk ndesek. Beli ini aja, beli ini. Padahal ini properti yang sama. Properti yang saya tawarkan juga, cuman saya kurang gencar. Lepas 8M. Tuhan tahu saya ini tidak punya penghasilan selama ini. Lepas, ya sudah, saya berjalan lagi. Dan hari ini saya dapat kejadian lagi, lepas lagi 4M. Di depan mata lagi. Dan yang lucu malah orangnya tanya, ini kan saya tadi udah deal ya sama agent itu, kira-kira aku bayar dia berapa? Jadi ini kayak pemberitahuan atau apa ya Tuhan? Saya sampai gini, Tuhan ini sebetulnya kerjaan saya apa sih harusnya? Kemarin guru kayak gini, sekarang properti seperti ini. Jadi ada suatu, ya jujur kekecewaan buat saya gitu loh. Tapi saya mau dengar kata Tuhan. Saya tahu apa yang terbaik bukan buat saya, belum tentu terbaik buat Tuhan. Dan saya berada di tempat ini, saya yakin Tuhan yang akan menuntun jalan saya ke depannya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Walaupun ada masalah tetap semangat ya. Ya ini, karena kita percaya Tuhan Yesus kita Tuhan yang setia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau mengakui bahwa hidup kita itu adalah benar-benar seturut dengan perkataan Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan Tuhan berbicara, dan kita percaya bahwa perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Ketika Tuhan berkata kepada Bartimius, jadilah sembuh karena imanmu, dan Bartimius langsung melihat. Ketika Tuhan berbicara dengan orang yang lumpuh selama 38 tahun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan perkataan Tuhan penuh kuasa. Mari malam hari ini, apapun permasalahan kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa hidup setiap kita sungguh-sungguh karena perkataan Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Dengan imanmu katakan, hidupku hanya ditentukan oleh
apapun hidup kami Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami rindu mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya Tuhan perkataan-Mu ya dan amin, dan di dalam perkataan-Mu kuasa-Mu bekerja sempurna Tuhan. Kami mau bawa hati kami Yesus apapun kondisinya, dan kami mau katakan Tuhan ini setiap kami mau menyembah-Mu Yesus, karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Kami mau menyembah Tuhan, penuhi kami Tuhan di hatiku. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadir-Mu. Oh, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan setiap kerinduan kita. Kita mau katakan Tuhan penuhi setiap kami. Penuhi hati. Dengan hadir-Mu, katakan kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa setiap kami, bawaku dekat, tinggal di hati-Mu, dalam hati-Mu. Setiap umat-Mu rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita mau rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
Kudus bawa setiap umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu bawa setiap pergumulan-Mu, bawa setiap perkataan doa dan setiap hati dan hidup-Mu. Percaya Tuhan mendengar, percaya Tuhan melihat, percaya bahkan Tuhan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami boleh Engkau undang datang di persekutuan Immanuel yang terkasih. Sungguh ini adalah anugerah-Mu Tuhan yang kami syukuri. Sebentar Tuhan, di tengah-tengah problem hidup yang kami alami terus-menerus Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu yang menuntun kami kembali kepada iman kami akan Engkau Bapa. Maka Bapa, bersabdalah, masuki relung hati kami dengan suara firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman kami akan Engkau Bapa. Engkau ambil alih pada saat firman dipendengarkan Tuhan, berikan urapan, lingkupi tempat ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih.
Ya. Apa kabar? Ya. Biasa di luar ya, karena saya saat ini lagi di luar. Silakan bro, bisa ditampilkan gambarnya ya. Jadi sudah lama kita nggak ketemu, meskipun waktu pandemi terjadi itu 2 kali ya, saya berikan online. Tapi secara fisik baru malam ini ketemu setelah sekian tahun. Pandeminya 3 tahun, sampai sekarang 2 tahun jadi 5 tahun ya. Nah malam hari ini masih dalam suasana Paskah minggu ketiga. Tema kita malam hari ini adalah suaramu menuntun aku. Sampai perjalanan Emmaus waktu itu kembali ke Yerusalem. Jadi karena suara Tuhan yang menuntun mereka, 2 murid yang ke Emmaus itu kembali ke Yerusalem. Seringkali dalam hidup kita seperti itu. Mungkin kita back to basic lagi, kembali pada Tuhan ya, karena suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat perayaan Ekaristi dan doa pribadi, kita kembali ke jalan Tuhan lagi. Amin. Maka kita akan baca dulu, kita lihat ini ya. Nah, kita bacakan bergantian, yang para pria bacakan ayat-ayat yang ganjil, yang wanita yang genap-genap. Tapi perikop ini sangat panjang, saya potong beberapa bagian yang nggak penting ya. Silakan yang wanita dulu, 3, 2, 1. Yang pria, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, kubur kosong adalah bukti kebangkitan Yesus.
Dan ini sungguh suatu kenyataan, ya boleh di tengah ya. Oh ya. Sungguh suatu kenyataan yang menjungkir balikan segala ya isu-isu yang mengatakan dulu Yesus itu enggak mati, tapi hanya pingsan. Lalu dia dicuri mayatnya. Itu dari dulu sampai sekarang. Musuh-musuh Kristenan, filsafat ya itu mengatakan Yesus enggak mati. Tetapi akhirnya bukti konkret Yesus bangkit mematahkan semua argumen-argumen atau hal-hal yang merupakan omong kosong itu. Buktinya adalah kubur kosong. Inilah asas bagi iman kita. Karena di 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita dan kita masih hidup di dosa-dosa kita. Maka puji Tuhan, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Maka saya heran, ternyata masih aja orang yang ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan, yang gak percaya. Dan yang gak percaya itu ternyata bukan orang jauh, bukan musuh Kristen, tetapi justru muridnya. Yaitu siapa? Yaitu 2 murid ini yang sedang berjalan pulang kampung ke Emmaus. Ya. Jadi yang lain itu sedang merayakan kemenangan Tuhan di Yerusalem. Tapi 2 murid ini pulang kampung ke Emmaus yang letaknya 7 mil, kurang lebih 11,1 km dari Yerusalem. Kenapa begitu? Ternyata mereka sedang sakit. Yang satu itu sakit muntaber. Tentu bukan muntaberak ya, tetapi muntaber ini mundur tanpa berita. Yang lain lagi berkomunitas berhaleluya Yesus bangkit, tanpa berita apapun mereka pulang kampung. Mundur yang pertama ini. Sedangkan yang kedua sakitnya apa? Hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Ya kan ya, nggak ada permisi lagi, pulang kampung begitu. Dua-duanya sakit. Yang satu pegang perut tuh, kita lihat begitu ya. Nah ternyata kenapa iman mereka sedang terguncang hebat? Tentu ini respon atas kematian Yesus beberapa hari yang lalu bagi mereka. Sekarang saya bertanya pada Anda semua, kira-kira menurut Anda apa respon 2 murid ini atas kematian Yesus? Lebih sedih atau lebih kecewa? Lebih kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena pengharapannya, ekspektasinya tuh ternyata enggak sampai kenyataan. Jagoannya kalah. Ya kan sekarang terjadi kan di Indonesia, jagoannya kalah, marah-marah dan sebagainya seperti ini. Nah ini 2 murid ini bukan 2 murid langsung 12 orang itu, tapi mungkin 70 murid itu. Di antara mereka itu mungkin kelompok sel begitu. Nah ternyata heran juga ya, kenapa bergoncang? Karena harapannya nggak terkabul, jadi kecewa. Lalu saya bertanya pada Anda, kira-kira boleh gak kita kecewa? Boleh gak Pak? Boleh kecewa gak? Boleh ya? Pernah kecewa gak Bu? Pernah ya? Siapa yang gak pernah kecewa di sini? Semua dari kita pernah kecewa. Banyak hal-hal dalam hidup kita yang membuat kita akan kecewa. Masalah keluarga lah, ya, masalah pekerjaan lah. Dan saya nggak munafik, seringkali juga menelan ludah kekecewaan. Tapi bagi saya, kecewa itu adalah sebagaimana juga gembira, sedih, dan takut itu adalah perasaan yang tidak terhindarkan. Semuanya mengalami. Bagi saya itu kekecewaan itu tidak sampai luka batin. Kenapa? Itu seperti dinamika hidup. Kita lihat Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah atau kecewa, janganlah matahari terbenam sebelum padam atau marah kekecewaanmu. Artinya apa? Silakan marah, silakan kecewa, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ada 2 arti. Yang pertama tuh jangan sampai gelap mata. Matahari terbenam kan gelap mata kan. Jadi ribut sama istri pasangan itu dari masalah keuangan sampai soal mertua itu jangan. Gue ceraiin lu, jangan, itu mata gelap. Matahari terbenam kedua adalah jangan sampai kita tidur. Sebelum tidur saling mengampuni, saling minta maaf atau membuang kekecewaan itu. Sebab kenapa? Kalau kita bawa marah dan kecewa itu sampai tidur, si jahat itu bekerja, intervensi. Akhirnya membuat kita semuanya terluka batin seperti ini, litani kekecewaan.
Kan kita lihat kan, wah katanya begini, dulu saya udah anggap jadi jagoan, ya, yang membebaskan kami dari jajahan bangsa Roma, ternyata kalah jagoannya, seperti itu. Jadi bagi saya, kecewa itu perasaan yang tidak terhindarkan, tapi luka batin itu pilihan, betul gak? Ya kan, kita harus memilih, jangan sampai luka batin dong. Kecewa saja boleh, tapi mereka itu nggak bisa. Diomongin, diinapkan kecewa itu, begini begitu, begini begitu, akhirnya beranak berbuah menjadi luka batin. Itu yang nggak boleh. Padahal ini murid loh. Kalau umat biasa itu kan kecewa kan atau terguncang imannya, nggak percaya, masih nggak apa-apa. Karena umat dengan murid beda ya. Umat itu kan seminggu sekali ke gereja terima komuni, yang penting gua masuk surga nanti udah terima komuni. Lalu dia nggak doa pribadi, mungkin nggak baca firman. Itu umat saya juga dulu begitu. Tapi seorang murid itu beda dengan umat, dekat dengan Yesus, dengar dia berfirman, merasakan dia lakukan mukjizat, kok masih nggak percaya? Kenapa kira-kira? Ini jawabannya seperti ini, ya. Waduh, ya. Yesus yang diharapkan menjadi raja dunia ternyata mati, bahkan matinya secara mengerikan, jagoannya kalah begitu ya. Lalu waduh, hancurlah masa depan, hancur lebur rasanya. Kenapa bisa begitu? Ini pasti motivasi awalnya tuh yang keliru. Membayangkan ikut Yesus itu enak, tiap hari haleluya, nggak ada persoalan lagi, sukses. Ya, kan ada teologi kesuksesan begitu, kemakmuran seperti itu. Ternyata di tengah jalan kok ada COVID, kok gagal dan sebagainya, jadi bingung, ya kan? Nah, disitulah imannya mulai rontok. Karena apa? Motivasinya keliru. Ekspektasi nggak menjadi kenyataan, itu menyebabkan halusinasi. Waduh, marah dan kecewa. Seperti yang sekarang terjadi di Indonesia begitu. Nah, maka kita lihat mengapa bisa begitu. Besar kemungkinan itu mereka keliru baca firman Tuhan, nggak mendalami firman Tuhan. Jadi persepsi mereka itu dengan menangkap firman Tuhan itu dengan pikiran sendiri, bukan mendengarkan firman Tuhan dengan pikiran Yesus. Saya mantan ketua lingkungan, mantan ketua mudikan, mantan ketua wilayah. Jadi mengerti betul karakter orang Katolik pada umumnya. Waktu saya masih ketua lingkungan di Mangga Besar dulu, Jakarta, itu kalau kita adakan novena, rosario gitu, rame banget yang datang. Bulan Mei, bulan Oktober. Karena maaf, di dalamnya itu banyak permohonan dan sebagainya. Saya juga nggak munafik, saya juga sering novena. Ya, makanya kita saking bingung, ratusan orang yang datang, sampai nggak ada tempat rumah lingkungan yang muat, kita sewa balai paroki, balai RW baru muat. Nah, giliran APP, pendalaman kitab suci, Advent itu yang datang cuma 10 orang. Karena pengajaran yang luar biasa firman Tuhan itu, mereka nggak sanggup mendengar. Senang firman yang lucu-lucu, ada permohonannya, tapi kalau pendidikan nggak mau. Saya masih ingat tahun 2007, tema APP Jakarta itu KAJ waktu itu korupsi ke aku. Saya pemandunya, yang datang cuma 3 orang. Saya pikir dalam hati mungkin semuanya koruptor semua nih, nggak pernah datang begitu. Nah, jadi ada waktunya kita memang meminta-minta, memohon dalam novena rosario, tapi ada waktunya pun dididik oleh firman Tuhan. Nah, 2 murid ini nggak mau, hanya yang senang-senang saja. Begitu pendidikan, makanya mereka memandang firman Tuhan lewat konsep pikiran sendiri. Harus begini, harus begini. Mereka lupa Yesus mati dan bangkit menembus umat manusia. Udah gitu diperparah, mereka meninggalkan persekutuan lagi, pulang kampung berdua. Itu parah banget. Udah punya problem, nggak mengerti tentang firman Tuhan, meninggalkan komunitas, parah sekali. Maka bisa dibayangkan bagaimana tuh posisi mereka seperti itu. Maka yang pertama kita lihat, mereka tuh biasanya cirinya ingin memisahkan diri, tidak suka bersamaan. Ya, tapi saya nggak mengatakan yang datang jarang datang PD sedang punya persoalan, mungkin sibuk. Tapi kalau 2 kali nggak datang, 3 kali nggak datang, betul sedang seperti ini memisahkan diri, maka mesti dikunjungi itu. Maka kita lihat kebersamaan PD itu seperti ikan koi, Anda lihat itu, ya kan, dia senang selama dia bersama-sama ini sehat, menerjang air
air, ombak air, untuk cari makan, itu sehat ikan koi gini. Tapi kalau ada yang satu melarikan diri seperti ini bisa jadi dia nggak sehat. Kalau Anda perhatikan ikan koi yang memisahkan diri sedang sakit, ya ada sesuatu yang terjadi, lama-lama mati. Demikian juga kita begitu. Kalau meninggalkan persaudaraan itu seperti itu, sedang punya problem, kecewa yang berat, luka batin, maka perlu dikunjungi. Itu yang pertama, cirinya pertama. Yang kedua, kehilangan sukacita. Mereka berhenti dengan muka yang muram, sukacitanya hilang. Ya, have you lost your joy? Padahal kita tahu sukacita itu penting. Kita belajar waktu pandemi kemarin bagaimana caranya menghadapi virus itu. Maka kita perlu imun yang kuat. Bagaimana menciptakan imun yang kuat? Pertama itu makanan yang sehat, vitaminnya top chair, olahraga tidur cukup. Tapi kalau hatinya nggak sukacita, percuma. Secara medis saja, secara duniawi, sukacita itu penting, apalagi kita. Lewat sukacita ada kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. Nah, tapi kalau kita tahu sukacita itu penting, tapi kenapa seringkali kita kehilangan sukacita? Kenapa tuh? Orang bilang orang yang sukacita yang nggak punya problem. Betul atau salah? Salah. Semua manusia tuh punya persoalan. Ya, buktinya kan murid yang lain kan persoalannya sama nggak? Sama. Yesusnya mati juga. Tapi yang lain tetap sukacita. Jadi kesimpulannya, orang yang bersukacita tetap punya problem. Siapa yang nggak punya problem? Hanya orang yang bersukacita bisa memilah dan menempatkan problem itu pada tempatnya. Jangan ditempatkan di pikiran dan hati kita. Damainya hilang. Saya punya 3 putri di rumah, yang 2 sudah menikah, sudah punya cucu 1. Tapi yang ketiga itu belum menikah karena waktu pandemi itu baru lulus dari kuliahnya, sedang kena gangguan bipolar. Yang ketiga ini, tiga-tiganya cewek. Bipolar ini adalah kondisi 2 kepribadian begitu. Satu sisi dia happy, senang banget gitu ya, karena memang orangnya ceria begitu, rajin. Tapi di sisi yang lain itu bisa murung, stres, suaranya kasar sama orang tua, galak, diem di kamar berjam-jam berhari-hari, bahkan pernah hampir kecolongan, hampir ambil jalan pintas untuk ketahuan. Saya baca tuh di Google, apa penyebab bipolar? Ternyata ada 2. Yang pertama tuh genetik. Tapi yang pertama enggak lah, karena kami enggak ada keturunan seperti itu. Yang kedua trauma. Lalu saya korek dia kenapa? Ternyata dia buka rahasianya, waktu dia kuliah tuh pas mau ujian akhir, dosen laki-lakinya tuh jatuh cinta sama dia. Anak saya cantik. Dan dia nggak mau. Mungkin dosennya marah, balas dendam, jadi dibully anak saya itu. Kebetulan dia dosen penguji akhir, sebentar lagi mau ujian akhir. Nanti kamu gini diancam begitu. Sekaligus dosen ini dosen yang favorit di kampusnya. Jadi hampir sebagian besar mahasiswa ikut-ikutan bully anak saya. Waduh, stres dia, luka batin. Udah papa, saya resign aja. Saya bilang jangan, kita doa saja. Akhirnya dia meneruskan ikut ujian akhir itu, malah bagus IPK-nya di atas rata-rata. Tapi luka batin. Nah, karena luka batin, ya, pengajaran luka batin mengatakan itu batin kita terluka, membuka front masuknya kuasa gelap. Betul. Jadi suatu kali menjelang pandemi tahun 2019, saya kan ke Israel sebagai tugas saya itu leader. Dia pinjam mobil saya tuh ke kampusnya, mau urusan di wisuda begitu. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu orang kecelakaan lalu lintas, seorang wanita naik motor bebek ditabrak truk sampai mati. Matinya depan mobil anak saya. Jadi dia buka jendela melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang masuk, begitu. Sejak itu berubah hidupnya. Sering kesurupan atau resting begitu. Matanya begini belo, padahal kan agak sipit matanya. Giginya keluar taring dan rambutnya keriting. Saya nggak mau mati, saya nggak mau mati. Waduh, frustasi. Panggil Pak Ben, Bromo dan sebagainya. Hasilnya juga nggak gitu baik juga. Akhirnya berurusan dengan psikiater.
Waduh, juta-jutaan bertiau-tiauan obatnya dan sebagainya seperti itu, dan mulai nggak sembuh. Dan dia mulai stres. Jangan ada hal yang memicu dia gitu. Lalu tahun 2020 pas mulai pandemi, dia jatuh cinta, pacaran begitu. Wah, seneng saya. Orang tuanya kita kan seneng, mungkin udah berubah. Ternyata patah hati lagi. Wah, setengah tahun pacaran patah hati, makin parah. Tahun 2021 dia melamar kerja sebagai pramugari di Qatar Airlines. Saya nganterin, dites, tes kecantikan lulus, ya, bahasa asing lulus, kepribadian lulus dan sebagainya. Cuman kakinya nggak lulus, gara-gara kakinya gagal total. Jadi saya baru tahu tes pramugari itu ya, kakinya mesti lurus begini, nggak boleh ada bengkok dikit. Diukurnya pakai bambu. Dia agak dikit begini nggak bisa. Waduh, kecewa berat. Dia bilang, jadi pulang lagi ke Indonesia. Dia bilang, saya kecewa, kenapa diciptakan seperti ini. Wah, babak belur. Yang kecewa siapa? Saya kecewa. Saya pikir ini gara-gara dosen kurang ajar ini. Berapa kali saya mau ambil golok, mau ajak duel ke kampus ini. Tapi sih saya bilang, kalau kamu ke sana, bagaimana pengajaran kamu selama ini? Kamu ngajarkan orang itu tentang mengampuni. Tapi kok akhirnya kamu seperti ini? Kamu kan seorang tour leader juga. Kalau tahu begini nggak ada peserta yang mau ikut. Akhirnya betul. Saya ambil kesimpulan bahwa perasaan kecewa, perasaan marah dan tersinggung itu perasaan yang tidak terhindarkan. Betul nggak? Tapi dendam dan mengampuni itu pilihan. Saya memilih mengampuni tanpa ketemu dosennya. Mengampuni secara in absentia. Hasilnya luar biasa, mukjizat terjadi. Anak saya makin agak pulih sekarang. Nggak tergantung obat lagi, hanya kalau lagi kumat, konseling dengan psikiater begitu. Sekarang dia kerja jadi model kecantikan begitu. Luar biasa ya. Jadi bagi saya persoalan itu, problem kita semua manusia itu fana. Akan selesai pada waktunya. Tapi sukacita dari Tuhan itu abadi sifatnya. Amin. Makanya waktu Yesus bangkit menjumpai para murid, apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kalian. Maka kita percaya kebangkitan Tuhan membawa damai bagi kita, sukacita abadi. Sementara problem kita itu fana, akan berlalu. Nah ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, cirinya tuh mengeluh dan komplain terus. Wah begini-gini, doa saya nggak dikabulkan, kok begini kok dan sebagainya. Menengok masa yang lalu. Kan dua murid kan begitu. Maksa kamu nggak tahu? Semua orang Yerusalem itu tahu tentang Yesus mati dan sebagainya. Siapa yang nggak tahu? Mengomel terus. Wah kok begini? Kok bukan berkat yang datang, kok masalah dan sebagainya. Nah kalau kita mengeluh begini, apa yang terjadi? Mata hati kita tertutup akan kehadiran Tuhan. Dekat di mata tapi jauh di hati. Mereka komplain sampai Yesus datang saja, mereka nggak mengenal Tuhan. Karena mata hati mereka jadi tumpul, menengok masa lalu, terlalu komplain. Makanya saya mengajak Anda seperti ini, ya. Haruslah kita punya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda selalu bersyukur kepada Tuhan, ya, menutup mata hati kita dari yang namanya kegagalan, kekecewaan, maka kita akan merasakan Yesus hadir, Jehovah Syama, Yesus selalu hadir. Saya nggak menutup kenyataan dalam hidup ini banyak air mata. Sepanjang tahun yang lalu yang saya alami, ada air mata, ada kegagalan, ada kekecewaan. Tapi saya menutup itu semua. Yang saya ingat itu saya bersyukur pada Tuhan. Yesus selalu hadir, doaku dikabulkan, ada berkat melimpah. Nah karena hati kita melimpah dengan syukur, mata kita selalu terbuka akan Yesus yang selalu hadir. Jadi kita belajar bersyukur, jangan komplain lagi. Itu 3 ciri. Nah maka sekarang kita lihat, jadi kita tahu persis bahwa perjalanan mereka ke Emos itu bukan sekedar perjalanan pulang kampung dalam rangka weekend Paskah. Kan Paskah itu kan bagi orang-orang yang nggak merayakan kan senang weekend. Kamis malam udah ke Hong Kong begitu, pulangnya Senin pagi begitu. Itu bukan, ternyata mereka lakukan adalah apa? Sebuah pelarian dari suatu realitas kehidupan yang gagal. Mereka gagal membangun kehidupan yang baru karena apa? Kekecewaan, kegagalan. Mereka frustasi.
Akhirnya mereka lari ke Emmaus. Kalau Emmaus itu secara bahasa Ibrani itu artinya apa? Sumber air panas. Sampai sekarang masih ada sumber air panas. Letaknya 11,1 km dari Yerusalem. Ternyata situasi ini sama dengan mood hati mereka. Lagi panas, lagi kecewa. Padahal Anda tahu 11,12 kilo itu kan nggak jauh-jauh amat. Saya kalau olahraga di rumah saya di Citra Garden, kelilingi danau yang ada di Citra Garden 6 itu dalam waktu hampir 2 jam saya udah tempuh 3 kilo. Jadi 11,2 kilo mah kan nggak jauh-jauh amat. Tapi bagi mereka rasanya nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Moodnya lagi begitu. Kalau hati kita moodnya lagi nggak enak, rasanya berat melakukan sesuatu, terpaksa. Saya pernah mengalami pada tahun 97, 98, pernah cerita mungkin ya. Saya mengalami hal yang gak enak dengan teman, dengan sahabat. Dia udah pesan lukisan batal begitu. Waduh, saya marah. Karena saya seniman, sensitif, gampang tersinggung begitu. Saya marah sekali, kecewa begitu ya. Hatinya berat itu, tapi tetap pelayanan. Jadi pelayanan bagi saya. Nggak enak loh. Padahal Jakarta tahun 97 belum semacet sekarang. Tapi rasanya berat, rasanya capek. Kalau sekarang macetnya berjam-jam, nggak capek lagi, kenapa? Hatinya sudah mengampuni. Itu keadaan mereka seperti itu. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah juga mengalami perjalanan menuju Emmaus, yaitu waktu kita punya pengalaman kegagalan dan kehancuran dalam hidup, di mana ekspektasi kita nggak menjadi kenyataan. Kita lari dari kenyataan, ya. Nah, kemana kita lari waktu itu? Mungkin ada yang ke kafe berjam-jam bahkan seharian, ya. Kalau minum kopi atau makan kue di Kuasong itu paling 1 jam tadi pagi saya sama Bu Devi. Tapi ini seharian nggak pulang-pulang, main laptop dan sebagainya, itu pelarian sebetulnya. Atau main game, ya. Atau cuti kerja seharian malas-malasan di rumah, itu pelarian kita. Saya bahkan dulu naik klub waktu masih remaja, itu pelarian. Nah, lalu saya bertanya pada Anda, lalu apakah semua itu bisa menolong nggak? Kalau kita lari dari kenyataan, bisa menolong nggak? Jawabannya, maaf saudara sekalian, kita lihat di sini, ya. Di ayat 25 kan dikatakan kan, bukan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus membodoh-bodohi mereka. Dasar kamu bodoh, tidak tahu firman Tuhan. Mesias harus bangkit 3 hari kemudian baru bisa membuat kita manusia diselamatkan dan sebagainya. Dibodoh-bodohin. Ya, kita pun begitu. Kita memikirkan hal-hal yang terjadi, komplain pada Tuhan, ternyata Yesus hadir pun kita nggak tahu. Nah, ini yang terjadi. Jadi semakin lari semakin parah. Maka saya mengajak Anda, mari kita refleksi dari perjalanan Emmaus ini. Yang pertama adalah, jangan pernah menjadikan perjalanan ke Emmaus itu sebagai sebuah pelarian. Kenapa? Akan semakin parah. Saya dulu pindah ke Surabaya tahun 93 sampai 98 karena pelarian. Di Jakarta itu saya lagi semangat, baru selesai dari Sekina, mau jadi pewarta. Ternyata ribut dengan orang-orang Jakarta, ketemu orang-orang yang melukai batin saya. Wah, saya kecewa berat itu, lari ke Surabaya. Bisa gak selesai? Ternyata ketemu orang-orang yang sama juga, problemnya sama, nggak selesai, makin terhanyut. Maka jadikanlah perjalanan kita itu sebagai perjalanan iman kita. Yang namanya perjalanan iman itu penuh dengan suka dan duka. Kan nggak mungkin dong yang namanya perjalanan iman semuanya yang indah-indah ceritanya, kesuksesan, sukacita, haleluya, nggak mungkin. Tentu ada kegagalan. Malah iman yang melalui perjalanan suka duka ini itu iman yang tangguh. Semakin ada hambatan, makin jadi. Contohnya pandemi kemarin, kita sudah melewati itu. Waduh, iman kita jadi tangguh. Jadi karena perjalanan iman, ada kegagalan tapi juga ada keberhasilan, ada suka tapi juga ada duka juga. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan persekutuan.
Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua tuh jangan pernah meninggalkan persekutuan. Sesibuk-sibuk kita, tetap kita mesti hadir. Karena persekutuan doa kekuatan bagi kita. Di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Contohnya seperti ini, Nabi Musa. Waktu bangsa Israel itu lawan suku Amalek, itu suku Israel orang Israel itu paling juga puluhan ribu. Tapi itu belaksak-laksak tuh, belaksa-laksa. Ya sampai ratusan ribu musuhnya Amalek. Lalu Nabi Musa ya angkat kedua tangan, ketika kedua tangannya terangkat, suku Amaleknya kalah, Tuhan berperang. Tapi kan lelah, capek tangannya. Begitu tangannya turun, suku Amaleknya menang, suku Israelnya kalah. Lalu bagaimana caranya? Itu tangannya tuh disanggah sama 2 temannya, yang satu kakaknya Harun, yang satu iparnya yaitu Hur, suaminya Miriam. Nah, ketika diangkat begini, selamanya menang. Makanya liwat ini ya bersama kita bisa. Kalau Anda keluar dari PD, bahaya. Hidup ini kompleks, banyak persoalan. Maka liwat persekutuan ini semakin dikuatkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca dan sharing firman Tuhan. Ini penting sekali supaya bisa objektif tentang firman Tuhan. Kalau kita baca sendiri, jarang sharing dengan teman-teman atau kelompok, itu subjektif. Seperti 2 murid tadi. Jadi melihat firman itu lewat konsep pikiran kita sendiri, bukan konsepnya Tuhan. Maka ada waktu kita sharing, bertukar pikiran dengan teman dalam persekutuan itu, melahirkan pandangan yang objektif tentang firman Tuhan ya. Yang berikutnya, jangan pernah simpan masalah di dalam hati, karena akan semakin membuat kita semakin terluka. Problem itu jangan disimpan. Itu seperti sukacita. Sukacita kalau kita simpan, cuman kita sendiri yang merasakan sukacita itu. Tapi kalau kita bagikan sukacita kita buat orang lain, sukacitanya makin melimpah. Itulahnya kenapa Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, Shalom, ya sukacitanya melimpah. Sebaliknya problem juga begitu. Masalah yang ada simpan dalam hati, luka batin. Tapi kalau kita bagi-bagikan buat orang lain, sharing, curhat begitu, lama-lama problemnya hilang, gantinya sukacita. Saya pernah, waktu itu sudah lama, tahun 93 itu saya lagi sep di Jakarta begitu. Waktu itu belum jadi pewarta. Sampai di bab yang ke-8 itu kan bab orientasi, bab kunjungan begitu. Kita cari domba gitu. Berapa orang yang kita injili supaya kembali pada Tuhan. Itu teman saya punya problem. Leonardi dibilang, kamu bisa gak doain kokoh saya, lagi stres berat, mau bunuh diri. Saya bilang, kenapa? Kokoh kamu usia berapa? 50 tahun. Waktu itu saya usia 38 tahun. Jadi kokohnya ini sukses dalam bisnis perusahaan garment. Tapi usia 50 tahun itu dia kena stroke. Stroke-nya berat sekali. Sampai nggak bisa jalan. Hidupnya di kursi roda ditopang oleh istri dan anak-anaknya. Wah, dia down. Semangatnya jatuh. Buat apa aku jadi Katolik kalau begini? Sumbang gereja percuma, dia bilang begitu dan sebagainya. Usahanya mulai jatuh. Tapi ketika usahanya makin jatuh, istrinya pimpin itu perusahaan. Semakin maju. Wah, makin melimpah usahanya itu. Tetapi semakin usahanya melimpah dipimpin istrinya, suaminya mengalami post power syndrome. Dia merasa nggak dihargai. Dianggap istrinya tuh memandang rendah dia. Lama-lama dia merasa anak-anaknya pun seperti itu. Dan di puncak kegalauannya, dia merasa ribuan kawannya pun memandang rendah dia. Akhirnya dia frustasi. Dia bilang, coba kamu layani dia. Maka saya malamnya saya doa. Saya bilang, Tuhan, saya juga sedang punya persoalan waktu itu. Tapi oke, saya akan berangkat melayani dia. Tapi tolong waktu saya berangkat itu, Tuhan tangguhkan persoalan saya di hati itu, taruh di rumah, saya bilang. Saya berangkat dengan hati yang penuh kasih itu. Saya berangkat. Itu Anda tahu, 2 jam pertama perkenalan saya jadi tong sampah persoalan. Dia curhat, begini begitu, begini begitu, saya nggak dihargai, buat apa saya hidup dan sebagainya.
Nah waktu dia cerita begitu, 2 jam begitu, saya mulai merasa hidup ini ternyata semuanya punya persoalan. Bukan hanya saya saja, dia juga punya. Bahkan setelah 2 jam itu dia lega. Memang saya pernah belajar ilmu konseling. Katanya itu kan manusia kan kalau punya problem rasanya berat sekali, tekanan batin begitu, maka mesti curhat. Nggak bisa disimpan, kalau kita simpan meledak di dalam. Akhirnya saya pegang pundaknya. Saya bilang, Pak, maaf Pak. Jadi tangan kita tuh punya aura kasih. Efeknya baik buat orang lain yang kita layani. Kalau dia lebih muda dari kita, pegang kepalanya. Tapi itu kan dia 50 tahun, saya 38, saya pegang pundak. Pak, saya bilang, Bapak hanya pakai perasaan saja, nggak boleh. Ya, nggak mungkin lah istri dan anak-anak Bapak tidak menghargai Bapak. Tapi oke lah, kalau Bapak merasa nggak dihargai, Tuhan menghargai Bapak. Waduh, dia dikuatkan di situ. Akhirnya sembuh batinnya. Sampai sekarang sih masih juga stroke juga. Tetapi ini batin. Jadi masalahnya tuh jangan pernah simpan masalah dalam hati, tapi selalu terbuka supaya nggak terjadi luka batin ya. Yang terakhir kita lihat, jangan pernah lalai menyambut sakramen Ekaristi, karena penting sekali sakramen Ekaristi. Macet ya, bro, tolong bro, sekali lagi klik coba ya. Jangan pernah lalai menyambut sakramen Ekaristi. Nah, ketika mereka sampai di tempat itu, waktu udah sampai Ekaristi, wah, mata mereka terbuka seperti ini. Next Pak, next bro, ya. Maka terbuka mata mereka. Di tengah jalan hanya dengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Tapi sekarang ini ketika menyambut komuni sakramen Ekaristi, matanya terbuka mengenal Yesus. Kemudian kita lihat next berikutnya, ya. Lalu hatinya berkobar-kobar, penuh dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Maka kita pun, hati kita selalu harus berkobar-kobar dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Percuma posisi kita hebat, kekayaan melimpah, kalau Anda tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Harus berkobar-kobar, itu semangat kita, ya. Yang terakhir, yang ke-6, next berikutnya, ya. Jangan pernah lalai berhenti pada diri sendiri saja. Langsung next lagi, ya, sekali ya. Terus ketika itu mereka langsung bangun kembali ke Yerusalem. Kalau Anda sudah dipulihkan Tuhan, jangan pernah merasa, wah ini aku sudah selamat, aku sehat sendiri. Tapi kita tularkan buat orang lain. Kenapa? Di sekeliling kita banyak orang yang hatinya sudah padam, ya, sudah seperti arang yang padam. Maka kita kobarkan semangat ini buat orang lain supaya semua orang semakin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Nah, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang mendengarkan sabda Tuhan tentang 2 murid yang pulang ke Emmaus karena kecewa pada Engkau Tuhan. Seringkali kami juga seperti itu, 2 murid ini Tuhan, kecewa dalam hidup, kecewa mungkin gagal dalam bisnis kami, kecewa dalam kehidupan keluarga, kecewa dalam pelayanan, atau dalam kesehatan kami. Kami galau seperti 2 murid itu karena bayangan kami tidak seperti dengan kenyataan. Pengharapan kami tidak menjadi kenyataan. Kami sangat kecewa Tuhan. Tapi malam hari ini kami melihat keadaan 2 murid yang kecewa ini sampai luka batin, sampai meninggalkan Engkau. Tuhan, jangan sampai kami mengalami seperti itu Tuhan. Maka jamalah hati kami saat ini. Engkau melihat apa yang ada dalam hati kami, kekecewaan apa yang ada di hati kami. Engkau obati, Engkau jamah dengan kasih-Mu Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Api kebangkitan-Mu harus selalu berkobar-kobar dan menyala-nyala dalam hidup kami, supaya kami semakin boleh percaya, makin beriman pada Engkau Tuhan. Dan kami boleh bangkit kembali untuk melayani-Mu Tuhan. Kau melihat Tuhan teman-teman atau tim dari PD ini yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Apa yang mereka alami saat ini pasti Tuhan yang tahu. Jamalah mereka ya Tuhan, agar api kebangkitan-Mu kembali berkobar-kobar dalam hati mereka, supaya kembali
ke persekutuan untuk melayani, untuk mewatakan kasih-Mu, bersaksi tentang kuasa Tuhan yang sudah bangkit bagi semua orang lain. Kami serahkan PDKK Santo Immanuel ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar semakin berkembang menjadi wadah tentang kemuliaan Tuhan buat orang lain. Semakin hari semakin berkembang, dan lewat program mereka, lewat tim mereka, lewat hamba Tuhan yang datang melayani, semakin Tuhan pakai dan makin banyak orang datang mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati semua. Thank you. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengajar kita dengan begitu luar biasa. Dekat Allah, di dalam Allah, begitu banyak berkat-berkat yang diberikan, yang kita dapat, damai sejahtera, sukacita. Dan malam hari ini kita telah belajar bagaimana kita mau terus dekat dengan Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera yang abadi. Amin. Mari saat ini kita mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berikan dengan penuh sukacita, karena kita percaya di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang melimpah. Amin. Kita mau belajar untuk dekat, untuk diam di dalam Tuhan. Kita mau hidup mengalami kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berada temukan cintamu, karena kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari semua yang percaya boleh angkat tangan bagi Tuhan. Oh, ku tambah hadimu. Oh, inilah hidupku. Katakan bagi Yesus, hidupku
beberapa pengumuman. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersekutu bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu di malam ini. Bagi umat yang baru pertama kali bergabung di PD ini, dipersilakan berdiri sehingga umat yang lain dan tim bisa memberikan salam. Ya, oke. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Leonardi yang telah datang ke PD kami untuk melayani kita semua di malam ini. Info PD minggu depan tanggal 25 April 2024 bersama Bapak Subroto Intario dengan tema antara Tuhan, orang, uang, dan barang. Dalam hidup ini kita selalu membuat pilihan-pilihan yang pada akhirnya pilihan-pilihan itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Bagaimana caranya menentukan skala prioritas yang benar dalam hidup kita? Bagaimana agar kita mampu untuk melakukannya? Mari kita saksikan VT dan iklannya berikut ini. Infokor bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara KUR PDPKK Immanuel, bisa menghubungi Ibu Yeni atau Ibu Melia seperti yang tertera di iklan berikut ini. Info pelayanan doa, ada juga info pelayanan doa oleh Ibu Veronica, Ibu Grace, dan Pak Bambang. Info pelayanan konseling bagi teman-teman yang membutuhkan konseling, PD juga menyediakan pelayanan konseling bagi Bapak Ibu, juga bagi putra-putri kita yang membutuhkannya. Dilayani oleh Bapak Richard, Ibu Grace, dan Ibu Yanti. Ibu Yanti yang tadi kesaksian yang pakai baju biru. Bapak Ibu juga jangan sampai ketinggalan info-info seputar Immanuel dengan follow atau subscribe akun sosial media PDPKK Immanuel seperti yang tertera di layar. Ada titipan pengumuman acara KRK yang diadakan oleh PDPKK Bridge Ministry untuk waktu dan pendaftaran, silakan dilihat di flyer iklan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan tiket dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sekian pengumuman malam ini, sampai bertemu di PGD minggu depan, Kamis tanggal 25 April 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati. Thank you Anton. Bapak Ibu, saya undang untuk boleh bangkit berdiri karena kita sudah semakin bersemangat hari ini. Seperti murid-murid Yesus tadi yang disampaikan oleh Pak Leo, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Kita percaya malam hari ini Bapak Ibu, setiap kita yang datang ke tempat ini, apapun hati kita pada waktu kita datang, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui pujian, penyembahan, melalui kesaksian, dan melalui firman Tuhan. Dan kita percaya setiap kita yang pulang dari tempat ini, kita juga berkobar-kobar karena mengalami kasih Yesus yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita mau tunduk dan kita mau masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu setia, dan Engkau begitu care atas setiap kami Tuhan. Sehingga malam hari ini Engkau berbicara dengan luar biasa bagi setiap kami melalui hamba-Mu Bapak Leonardi.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, bahkan sumber damai sejahtera. Bahkan Engkau berkata, Tuhan, damai sejahtera yang daripadamu melebihi segala akal dan pikiran kami. Tuhan anugerahkan bagi setiap kami malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menyembuhkan setiap kami, terutama kami yang mungkin hadir di tempat ini dengan kecewa, dengan takut, dengan khawatir. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika firman-Mu boleh ditaburkan di tempat ini, firman-Mu boleh menyembuhkan setiap kekecewaan. Tuhan boleh gantikan dengan sukacita. Dan Tuhan, malam hari ini kami juga boleh belajar. Untuk kami Tuhan boleh melihat kehidupan kami sebagai satu perjalanan iman. Kami mau terus mencari Engkau. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Bahkan kami mau terus tekun Tuhan bersekutu. Kami tidak mau Tuhan Yesus berjalan sendiri, tetapi kami mau berjalan bersama Engkau di dalam satu persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Ajar kami juga terus Tuhan untuk boleh mendengar, untuk boleh men-sharingkan kebenaran firman-Mu bersama teman-teman kami. Karena firman-Mu Tuhan sungguh boleh menjadi pelita bagi kaki setiap kami. Ajar kami juga semakin terbuka Tuhan Yesus ketika kami boleh mengalami pergumulan. Karena kami percaya Tuhan Yesus di dalam keterbukaan ada kemenangan demi kemenangan boleh terjadi. Dan Tuhan ajar kami terus Tuhan Yesus untuk berjalan di jalan-jalan-Mu, untuk boleh semakin mengerti kehendak dan kerinduan-Mu bagi setiap kami, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, khususnya bagi keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh percaya bahwa ketika Tuhan tinggal di dalam hidup kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh boleh memberkati hidup kami. Dan saat ini kami juga boleh membawa hamba-Mu Bapak Leonardi. Kami bersyukur Tuhan boleh kirim beliau dari Jakarta ke Surabaya untuk boleh memberkati umat-Mu malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Leonardi. Kiranya Tuhan juga terus berkati anak-Mu ini dengan luar biasa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak menantu cucu-cucunya Tuhan. Juga Engkau berkati pasangannya, Engkau berkati pekerjaannya, kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau sungguh Allah yang memelihara dan menjamin beliau dengan luar biasa, sehingga beliau boleh semakin luar biasa juga Tuhan untuk boleh menjadi berkat-Mu, menyelamatkan begitu banyak jiwa untuk dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami membawa setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kebaikan-Mu sudah Kau nyatakan bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka boleh pulang dengan mengalami satu sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan. Mungkin mereka masih tetap mengalami masalah Tuhan, tetapi mereka boleh mengalami kekuatan bahwa bersama Engkau setiap masalah boleh diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Pelihara mereka dengan secara luar biasa Tuhan. Jagai juga setiap mereka, sehingga Kamis depan Tuhan, karena kasih karunia-Mu, Engkau boleh undang kembali setiap kami berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sungguh sangat baik dan teramat baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.